Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi ini adalah kasus-kasus yang kemarin itu tentang lendutan batang lentur ini Pak Bambang sudah jelaskan, ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini itu adalah saya ingin coba pastikan bahwa kalian sudah benar-benar paham dengan teori-teori dan juga dengan contoh-contoh kasus yang sudah dibahas oleh Pak Bambang. Nah, tadi pertanyaan pertama dari Najma itu, apakah datum artinya kita memilih titik acuan? Seperti ini ya berarti ya Najma ya? Iya, betul Pak. Apakah kita memilih titik acuan itu akan mempengaruhi persamaan yang kita dapatkan? Oh jelas, itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Jadi, kalau kamu menggunakan persamaan yaitu misalkan dua-duanya dari kiri seperti ini ya, dua-duanya dari kiri, atau yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Mempengaruhinya itu apa? Tujuan akhir kalian, itu kan yang biasanya dicari itu adalah persamaan V, defleksi, V kecil ya, terhadap X. Baik X1 maupun X2. Atau persamaan theta terhadap X, baik itu theta 1 maupun theta 2. Seperti itu. Nah, kalau kalian tinjau itu dari kiri, ya, misalkan X1 ditinjau dari kiri, dengan X1 ditinjau dari kanan, itu akan berbeda. Contohnya sebaiknya jangan X1 sih. Untuk kasus ini kan kalau X1 pasti paling gampang memang dari kiri. X2 adalah hal ini. Kalau X2 itu kita tinjau dari kiri, itu akan jauh berbeda dengan apabila kita ambil X2 dari kanan. Opsinya pun tidak cuma seperti ini. Bisa lebih banyak daripada ini. Misalkan ya, ini yang opsi yang diambil di sini adalah X2-nya dari pojok kiri. Seperti ini. Tetapi bisa juga kadang-kadang ada beberapa kasus yang ada anak yang suka mengambil X2-nya seperti ini. Titik yang sama, tetapi di analisisnya X2-nya seperti ini. Atau ada beberapa kasus, ada anak-anak yang suka mengambil X2-nya seperti ini. Kalau kalian tanya ke saya, apakah semua opsi itu? Opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga seperti ini diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Tidak ada masalah, diperbolehkan. Nah, kalau misalkan kalian tanya ke saya, mana yang lebih mudah? Saya tidak bisa menjawab pastinya mana yang akan lebih mudah. Kadang-kadang bisa jadi mengambil dari kanan itu bisa jadi jauh lebih gampang daripada mengambil dari kiri. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita mengambil dari kanan, kita hanya mempertimbangkan satu gaya saja di tumpuan ujung ini, dan juga gaya-gaya dalam, kan kita berarti harus potongnya seperti ini kan. Lalu ada V positif seperti itu, kemudian ada momen seperti ini. Oke, dibandingkan kalau misalkan kita meninjau dari kiri, untuk kasus yang sama tapi kita tinjau dari kenapa begitu? Kasus yang sama tetapi kita tinjau dari kiri, kita harus membuat diagram beda bebasnya seperti ini. Lalu kemudian di sini ada P, lalu kemudian kita buat, seperti itu. Ini akan cenderungnya akan jauh lebih kompleks. Walaupun tidak kompleks-kompleks amat. Jadi kayak apa namanya? Tergantung dari kalian sih sebenarnya. Kalian lebih srek dengan cara yang mana. Tapi yang perlu diingat satu hal. Saat kalian memotongnya itu, kalian mengambilnya dari kanan, defleksi itu bisa langsung dibandingkan kanan dan kiri itu sama. Ya, jadi saat kita ambil dari kiri maupun kita ambil dari kanan, defleksi di satu titik itu akan sama saja, baik kita meninjaunya dari kiri atau kanan. Tetapi kalau kita meninjau theta, itu akan kebalikan. Kenapa seperti itu? Coba dilihat. Kalau kita meninjau titik ini ya, titik B tersebut, theta saat kita tinjau dari kiri, saat kita X
misalkan X2-nya kita ambil, misalkan ya, X2-nya kita ambil dari kiri, itu kalian bisa lihat bahwa definisi theta itu seperti ini. Oke, tetapi kalau X2-nya kalian ambil dari kanan, seperti ini, X2-nya kalian ambil dari kanan, theta di sana, itu yang kalian lihat adalah ini. Ini adalah theta kalian. Dan ingat, berdasarkan perjanjian tanda, theta itu ke atas selalu positif. Baik dilihat dari kanan atau kiri. Ya, itu perjanjian tanda kita. Kita harus mengikuti itu. Untuk positive sign convention untuk W, M, dan V harus mengikuti itu. Sign convention untuk defleksi itu ke atas positif, baik dari kanan maupun kiri. Lalu sign convention untuk theta itu ke atas positif. Sudutnya ke atas positif, baik dari kanan maupun kiri. Nah, karena ke atas positif, kalau coba kalian lihat di sini, dalam hal ini dia turun ke bawah. Dalam hal ini dia ke atas. Padahal itu meninjau theta yang sama. Oleh karena itu, kalau kita tinjauannya berbeda, antara X1 dan X2, yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, kondisi batasnya di titik yang sama harus seperti ini. Minus satu sama lain. Karena arahnya berlawanan di situ, karena tinjauannya berbeda. Kebayang nggak, Najma? Iya. Nah, itu. Kalau kamu nanya ke saya, ada ya apa? Jauh lebih mudah satu sama lain, ya tergantung kasusnya. Misalkan, tiba-tiba kalian mendapatkan kasus yang gaya terdistribusinya banyak di kanan gitu ya. Di kiri, sorry. Di kiri banyak gaya terdistribusi, terus ada gaya terpusat. Di kanan ini nggak ada apa-apa. Ya, lebih enakan ngambil dari kanan daripada ngambil dari kiri. Kebayang nggak, Najwa? Halo? Iya, kebayang, Pak. Nah, seperti itu. Case by case. Iya, Jadi kayak, saya tidak bisa menyatakan mana yang lebih mudah. Itu tergantung dari kasus per kasus. Memang kalau untuk kesesuaian tanda, kalau kalian tidak mengubah dari kiri ke kanan, misalnya semuanya dari kiri, enaknya adalah saat melihat dari apa persamaan kompatibilitasnya. Dari persamaan kompatibilitasnya itu akan jauh lebih mudah. Karena konvensi tandanya akan sama persis kalau sama-sama dari kiri. Kalau yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, untuk theta itu berlawanan arah. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Najwa, sudah cukup menjawab atau belum? Sudah, Pak. Berarti Pak, kayak gitu nanti nilai santanya akan ada ya, Pak? Gimana? Sorry. Berarti nanti misalkan ada konstantanya kan, kalau misalkan kita sorry. Ini pertanyaan kedua kamu ya. Saya lupa menjawab. Nah, nanti misalkan hasilnya kalian integrasikan dari kiri dan dari kanan, itu bukan cuma konstantanya yang berbeda, bisa jadi jumlah sukunya pun berbeda. Najwa, bisa jadi jumlah sukunya pun berbeda. Karena kalau diintegrasikan dari kiri itu kan bisa jadi kalian harus menganalisis beberapa gaya kan dari situ. Jadi bisa jadi misalkan persamaannya itu contohnya seperti apa ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Bisa jadi jumlah sukunya pun berbeda. Karena apa? Ada gaya-gaya tambahan di sana gitu. Tetapi intinya konstanta nanti akhirnya itu juga akan bisa berbeda gitu, Najma. Bayang nggak? C1 sama C2-nya logikanya ya. Persamaan dari kanan sama persamaan dari kiri itu kan berlawanan. Gitu. Yang satu misalkan di ujung kiri itu 0, yang satu pada saat X sama dengan L itu 0. Kebayang nggak kalau misalkan kita punya defleksi seperti ini? Kalau kita meninjau dari kiri, ini X1 ya. Kita meninjau dari kiri. Saat X1 sama dengan 0, oke, untuk persamaan pertama ya, saat X1 sama dengan 0, nilai defleksinya V-nya adalah 0. Tetapi kalau kita meninjau dari kanan, misalkan X1 itu dari kanan, saat X1 itu nilainya sama dengan L, artinya titiknya di sini, panjangnya adalah L, defleksinya V itu adalah sama dengan 0.
Seperti itu. Persamaan pasti akan berbeda. Kanan sama kiri pasti akan berbeda. Jumlah sukunya bisa berbeda, konstantanya pun bisa berbeda. Oke? Begitu, Naswa. Bayang nggak, Naswa? Oke, Pak. Nah, tetapi nanti kalau kalian menggambarkan defleksinya ya, gini, kalau kalian melakukan kalkulasinya dengan benar, dari kanan dan dari kiri, kalian menggambarkan defleksi batangnya, itu akan sama. Karena gini, artinya apa? Artinya, kalau persamaannya itu misalkan dari kiri, berarti kita menggambarkannya persamaannya adalah seperti ini. Misalkan, oh ini defleksinya seperti itu. Ini X1 kita. Ini adalah V kita. Tetapi kalau kita menggambarkannya dari kanan, kamu itu jadi kayak jalan pikirannya harus agak sedikit ubah. Karena menggambarkannya jadi seperti ini. Ini V. Ini adalah X1 saya. Jadi, saya harus menggambarkan dari ujung terlebih dahulu. Persamaannya ini mulainya nolnya di sini. X1 sama dengan nolnya di sini. Sedangkan kalau yang di kiri, X1 sama dengan nolnya di sini. Jadi, kalau yang ini, kalian harus menggambarkan terlebih dahulu dari ujung kanan. Nah, itu persamaannya sedikit. Nah, sorry, salah saya gambar ya. Nah, seperti itu. Hasil grafiknya, kanan dan kiri itu harusnya sama persis. Tetapi yang satu digambar dari kanan ke kiri, karena persamaannya, definisi X-nya itu adalah dari kanan ke kiri. Sedangkan yang satunya lagi, itu persamaannya digambarkan dari kiri ke kanan. Karena definisi X-nya adalah dari kiri ke kanan. Kebayang nggak, Natsua? Iya, kebayang, Pak. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini suara saya putus-putus atau tidak? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Bagus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Terkait dengan itu. Jadi, saya hari ini coba menampung pertanyaan kalian, menjawab menjawab kebingungan kalian terkait dengan analisis tegangan dan juga defleksi batang lentur. Itu saja sih. Izin bertanya, Pak. Gimana? Izin bertanya. Siapa ini? Aldian. Oke, gimana Aldian? Nah ini Pak, saya pengen klarifikasi dulu kalau V itu sama dengan T atau enggak, Pak? Hah? V? V, ya V yang ini, lanjutan. Sama dengan? Sama dengan T nggak, Pak? T itu apa? T atau TC yang di subbab yang M per EI. M per EI? Iya, yang dihitung dari luas diagram MI dikali X bar. M per EI, bentar. M per EI, maksudnya yang mana sih? Yang setelah ini kan ada grafik diagram M per EI. Habis itu kita bisa ngitung T dari luas grafiknya dikali X bar ya, Pak. Mana? Yang mana ini? Yang setelah ini yang metode 2. Yang menghitung statis momen itu, Pak, kayaknya, Pak. Metode luas diagram momen ini? Setelah itu, satu slide lagi. Dalil 2. Nah, ini, Pak. Tadi, kenapa? Saya bilang TB itu sama dengan VDB. Oke, gini. Sebenarnya agar tidak membingungkan kalian ya, gini, saya kasih tahu dulu bahwa metode luas diagram momen itu adalah pengayaan. Oke, pengayaan. Jadi, ini tidak akan masuk ke ujian. Jadi, kenapa kok saya tidak mau fokus terlalu banyak di sana? Karena memang ini hanya pengayaan. Jadi, Pak Bambang menjelaskan itu, tujuannya memang hanya untuk pengayaan saja. Jadi, kalau kalian tahu bagus, oke. Tetapi, kalau misalkan kalian tidak begitu paham pun, kita masih bisa menggunakan metode integrasi seperti biasa.
Oke, jadi dan lebih baik fokusnya ke metode integrasi plus yang metode ini ya, metode menggunakan tabel. Tabel itu maksudnya yang sudah diketahui persamaan defleksinya seperti itu. Oke? Oke, Pak. Tabelnya yang mana ya, Pak? Gini, ke salah satu PR dari Pak Bambang itu kan ada tabel kan ya? Nggak ada kayaknya deh, Pak. Hah? Nggak ada? Ada Pak, yang tabel inersia ya Pak? Bukan tabel inersi ya, tabel. Jadi gini, kadang-kadang nanti untuk beberapa kasus, bentar. Coba ya, saya coba lihat PR terakhir dari Pak Bambang. Di soal nomor 5 ada tabel sih, Pak. Bentar. Lanjutan batang lentur PR 8 ya. Oh, ini cuma ini doang ya. Tabel apa namanya? Tabel lebih ke arah tabel inersia ya. Oke. Jadi gini, nanti ada beberapa kasus itu, apalagi untuk kasus-kasus yang statis tak tentu, itu nanti kalian akan diberikan semacam tabel pada saat mengerjakan soalnya. Bentar, ini saya coba tunjukkan ya. Jadi fokus utamanya itu adalah metode integrasi dan juga jadi kayak apa namanya, yang luas diagram momen itu tidak akan masuk ke ujian. Jadi fokus utamanya itu adalah metode integrasi dan juga metode yang menggunakan tabel itu apabila, dan ini biasanya hanya diberikan jika kami merasa bahwa soalnya itu terlalu susah. Nah, soalnya terlalu susah, jadi fokus kalian lebih ke arah statis tentunya, nanti mengerjakannya dengan menggunakan tabel untuk defleksinya. Seperti itu. Nah, hari Senin atau hari Rabu minggu depan, itu kami akan mulai membahas tentang kasus statis tak tentu. Seperti itu. Nah, itu mungkin nanti akan mulai diajarkan di sana terkait bagaimana kita menggunakan tabel itu. Ini contoh tabelnya. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Stop share. Lalu saya share screen lagi. Nih, bisa dilihat di sini tidak? Halo? Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Jadi ada beberapa kasus, misalkan ya, ada beberapa kasus yang fokusnya, kami ingin membuat supaya fokusnya itu lebih ke arah kasus statis tak tentunya. Nah, kasus-kasus seperti itu bisa jadi kalian diberikan tabel semacam ini. Ini tabel untuk membantu kalian ya. Jadi di sisi sini itu bisa dilihat bahwa defleksinya, fungsi defleksinya itu sudah diketahui. Lalu Vmax-nya diketahui, delta max-nya juga diketahui. Seperti itu. Ya. Nah, jika dengan memberikan tabel seperti ini, maksudnya adalah kalian tidak perlu untuk melakukan metode integrasi lagi untuk mendapatkan si defleksinya. Untuk mendapatkan persamaan defleksinya. Tujuannya diberikan tabel ini adalah kalian sudah dapat persamaan defleksinya, oke? Lalu yang kalian perlu lakukan adalah coba gunakan persamaan defleksi itu untuk menyelesaikan kasus yang ada. Dan biasanya ini hanya akan diberikan jika kasusnya itu adalah kasus statis tak tentu. Seperti itu. Ini level selanjutnya. Jadi minggu depan atau 2 minggu lagi ya, itu akan mulai pembahasan terkait dengan ini. Bagaimana menggunakan tabel itu. Ya, jadi tolong nanti pada saat kalian belajar terkait dengan defleksi batang lentur, silahkan kalau kalian memang ingin memahami terkait dengan si kasus integrasi luas diagram momen itu, tetapi itu tidak akan jadi materi utama kita.
itu hanya akan jadi pengayaan saja. Oke? Ya, apakah itu menjawab pertanyaan? Oke, Pak. Nah, sebentar. Yang T ini agak sedikit berbeda dengan V. Ya, gini, metode luas diagram momen itu agak sedikit berbeda karena dalam metode luas diagram momen itu yang kalian dapatkan itu adalah perbedaan sudut antara dua titik dan juga perbedaan defleksi antara dua titik. Makanya kenapa dinamakan sebagai T, karena itu menunjukkan perbedaan defleksi antara dua titik. Oke, kenapa kita tidak tuliskan sebagai V? Karena ini perbedaan defleksi. Theta di sini, ini juga sebenarnya theta BA. Jadi harus ada penjelasan detail ya. Kenapa? Maaf Pak, ini di saya nggak ada share screen. Sorry. Kelupaan saya. Makasih. Sudah sudah diingatkan. Kadang-kadang itu dosen kan juga manusia ya. Kadang-kadang kelupaan. Ya. Bentar, share screen lagi. Ini kan tadi yang ditanyakan oleh tadi siapa yang nanya ke saya tadi? Aldian, Mbak. Aldian. Nah, Aldian tadi yang pertanyaan kamu itu kan apakah T itu sama dengan V? Berbeda, ya. V itu adalah defleksi global. Aldian, kebayang nggak? Jadi artinya adalah kita punya titik acuan, titik V0 itu di mana? Kita cari keseluruhan V-nya itu seperti apa, defleksinya seperti apa. Sedangkan T di sini, karena T itu hubungannya dengan si metode luas diagram momen, itu hanya menunjukkan perbedaan defleksi dari dua titik. Oleh karena itu, makanya kamu, kalau misalkan kamu coba lihat ya, selalu ada keterangan di akhirnya itu. Tidak ada kalau kalian menggunakan metode luas diagram momen. Karena yang terakhir itu menunjukkan ini perbedaan defleksi antara mana dengan mana seperti itu. Sebentar, ini bukan perbedaan defleksi ya. Sorry. T di sini itu bukan perbedaan defleksi nih. Maaf. Theta itu perbedaan sudut. Ya, theta itu perbedaan antara dua sudut. Ya, seperti itu. Sedangkan T di situ, itu bisa kalian lihat, itu bukan perbedaan defleksi, tetapi di titik B itu sudutnya seperti apa, di titik A itu sudut dari titik B dengan titik A itu jaraknya berapa itu, lebih ke arah situ. Seperti itu bukan defleksi. Itu bukan defleksi. Dan juga bukan perbedaan defleksi. Tetapi lebih ke arah, kalian bisa lihat itu, definisinya kan ya. T ini, kalau coba kalian lihat, itu definisinya adalah dari titik B itu. Oke. Dari titik B itu dibuat garis lurus, kemudian ada deltanya di situ. Ada apa namanya? Dengan titik A itu jadi TAB itu. Seperti itu. Jadi itu bukan defleksi. Gitu ya. Oke Pak, berarti nggak ada istilah kayak misalnya TB itu nggak ada Pak. Jadi TB itu maksudnya B Jadi selalu harus ada acuan nih. Acuan mana terhadap mana untuk metode luas diagram momen ini. Sama seperti ini ya, delta theta BA itu adalah sudut antara titik B dengan titik A. Bisa lihat kan? Sudut titik A seperti ini ya. Lalu sudut titik B seperti ini. Nah, itu perbedaan dua sudut itu seperti apa?
itu adalah theta BA itu. Seperti itu. Kebayang kan? Tapi ingat, ini bukan materi utama kalian. Jadi, agar kalian bisa fokus, makanya memang tujuan utamanya itu adalah mengajarkan kalian hanya satu aja sebenarnya. Pak Bambang memberikan memberikan pengantar singkat terkait dengan metode luas diagram momen, oke. Tetapi yang nanti akan masuk ke ujian itu hanyalah hanya yang metode integrasi ini saja terkait ini, ya, metode integrasi ini aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya soal? Pause recording dulu. Oke, tadi barusan yang ingin bertanya siapa? Silakan. Saya. Berarti untuk pengerjaan PR yang buat hari itu harus pakai yang integral ini semua ya Pak ya? Sebaiknya sih ya, dengan menggunakan integral. Sebentar, saya coba cek lagi PR-nya ya. Deadline PR-nya itu kan hari Rabu ya. Hari Rabu nanti kemungkinan saya masih yang akan mengajar. Ya, sebaiknya sih ya. Dengan menggunakan metode luas diagram, dengan menggunakan metode integrasi. Seperti itu. Jadi untuk latihan, yang soalnya Pak Bambang yang nomor 5 itu agar kalian bisa berlatih terkait dengan terkait dengan bagaimana menghandle gaya terdistribusi. Lalu yang soal nomor 4 itu kalau misalkan ada kasus-kasus seperti itu harus bagaimana. 3 itu juga seperti itu. 1, 2 itu lebih ke arah analisis tegangan yang kemarin belum sempat diberikan. Karena waktu long weekend itu kelihatannya saya cenderungnya sih ya udahlah kalian biar libur aja kemarin. Oke. Nah, yang nanti yang kasus-kasus yang agak sedikit lebih sulit baru akan diberikan untuk PR minggu depan setelah hari Rabu nanti akan saya berikan. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya silahkan. Hari ini pokoknya fokusnya adalah menjawab keinginan kalau misalkan kalian ada pertanyaan terkait kasus-kasus yang sudah dibahas sebelumnya, itu bisa kita bahas sekarang. Silakan. Kalau misalkan tidak ada, nanti setelah ini mungkin saya coba latihan soal ya, beberapa. Sama Pak Bambang, apakah sudah sempat dengan latihan soal? Kemarin sempat, tapi penyelesaiannya pakai cara tadi, Pak. Oh, pakai pakai metode luas diagram momen berarti ya. Berarti kalau yang dengan metode dengan metode integrasi malah belum pernah sempat latihan soal ya? Baru sekali dong yang ngebahas materinya. Oke, nanti kita coba bahas setelah ini. Oke, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan teori dasarnya dulu? Atau jika ada yang masih bingung dengan analisis tegangan juga boleh, silakan. Gimana? Silakan. Tidak ada lagi? Pak, mau nanya? Ya. Kalau misalnya diagram momen per EI-nya itu terbagi jadi 4 daerah misalnya, itu ada 8 persamaan gitu, Pak? Atau bisa cari sesuai kebutuhan? Diagram momen per PI-nya dibagi jadi 4 daerah,
Kok 8 persamaan? 8 persamaan itu maksudnya 4 persamaan defleksi, 4 persamaan sudut gitu maksud kamu? Iya. Oh iya, betul. Akan seperti itu. Tetapi kadang-kadang yang perlu kalian ketahui itu adalah kalian juga harus lihat soalnya terlebih dahulu. Oke, ini sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh soal dari Pak Bambang seperti ini. Oke, sebagai contoh itu soal dari Pak Bambang ya. Nah, ini untuk kasus-kasus seperti ini kan berarti akan ada 2 area kan nih? Ini bisa kelihatan nggak di PR kita? Bisa ya? Ya, akan terbagi menjadi 2 area dan 2 area tersebut itu kalian harus selesaikan karena tanpa menyelesaikan kedua area tersebut kita tidak akan bisa mendapatkan defleksi DC seperti itu. Karena nanti suka tidak suka itu kan kita akan punya satu persamaan untuk defleksi dari A ke B, satu persamaan untuk defleksi dari B ke C. Ya. Nah, dari situ itu akan ada persamaan kompatibilitasnya. Persamaan kompatibilitasnya itu kemungkinan besar kan di titik B ya. Kalau seperti ini persamaan kompatibilitas di titik B-nya apa ya? Halo? Halo? Nggak ada yang mau bantu jawab? Kalau nggak, saya tunjuk aja ya. Gabriel Sihaan. Hadir, Pak. Nah, ini persamaan kompatibilitas persamaan kompatibilitas untuk menyambungkan 2 persamaan defleksi AB dan juga BC itu bagaimana ya? Saya kurang masih berusaha untuk apa yang lendutan-lendutan ini saya masih belum paham. Oke. Berarti kamu memang butuh latihan soal, Gabriel? Iya, betul Pak. Oke. Berarti mungkin memang kita coba latihan soal ya setelah ini. Oke. Jadi untuk kasus seperti ini itu AB itu kan kita akan bisa melihat kita bisa akan punya persamaan momennya. BC kita bisa mendapatkan persamaan momennya juga. Nah, dari persamaan momen kita bisa integralkan masing-masing untuk mendapatkan persamaan defleksi AB dan juga persamaan defleksi BC. Ya. Nah, dari persamaan defleksi tersebut kita harus bisa menyambungkan antara defleksi AB dengan defleksi BC. Caranya bagaimana? Yaitu dengan persamaan kompatibilitas. Nah, persamaan kompatibilitasnya bagaimana? Itu kan kelihatan jelas itu. Berarti di titik A defleksinya 0. Ya. Di titik B defleksinya juga 0. Baik defleksi batang AB maupun defleksi batang BC. Kemudian itu kan udah ada 3 persamaan ya. Defleksi di A itu 0, batang AB. Lalu yang persamaan kedua adalah defleksi di B itu 0, batang AB. Persamaan yang ketiga itu adalah defleksi di B itu 0, batang BC. Kemudian persamaan yang keempat itu adalah sudut di B antara batang AB dan juga batang BC harus sama. Kita dapatkan 4 persamaan kompatibilitas. Unknowns-nya itu karena kalian integralkan 2 kali, masing-masing ada 2 unknowns, jadi total 4 unknowns. Oke, kelihatannya langsung latihan soal aja. Setuju apa nggak ya? Kalian kelihatannya kurang latihan soal ini. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Yang merasa kurang latihan soal siapa? Saya, Pak. Semuanya, Pak. Semuanya. Ada yang langsung menyatakan sebagai semuanya. Oke. Nathan juga. Oke. Ayo dia, kamu sudah paham belum? Saya juga belum terlalu paham, Pak. Banyak ternyata yang belum terlalu paham. Oke. Nah, kenapa nggak ngomong dari awal, Pak, kita butuh latihan soal gitu?
Victoria, kamu sudah paham belum? Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Oke, sudah kalau kayak gitu kita coba latihan soalnya. Stop share. Lalu saya coba lihat ini letupan batang lentur. Oke. Yang soal segampang-gampang, soal gampang dulu. Ini sudah pernah dibahas oleh Pak Bambang belum? Ini sharing screen saya udah kelihatan belum ya? Belum, Pak. Oke, kelupaan lagi. Yang ini. Apakah sudah pernah dibahas oleh Pak Bambang? Ini paling gampang ya. Oke. Jadi ada gaya P pada satu ujung, kemudian disuruh mencari defleksinya, persamaan defleksinya dalam EI. Sudah sempat dibahas oleh Pak Bambang belum? Saya coba tanya. Halo? Halo? Udah pernah dibahas, Pak, sama Oke, yang ini berarti sudah pernah ya? Satu-satunya yang sudah pernah dibahas berarti ini. Iya tidak? Iya, Pak. Oke, berarti kalau gitu jangan kita bahas lagi. Nah, kalau yang ini sudah pernah dibahas oleh Pak Bambang belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum ya berarti ya? Belum. Oke, ini kita coba bahas bareng-bareng kalau itu. Nah, saat kita mendapatkan kasus seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Mencari gaya dalamnya dulu, Pak. Sebelum ke sana. Sebelum gaya dalam berarti harus apa dulu yang dicari? Potong dulu, Pak. Potong? Ya, potong itu kan gaya dalam, bukan. Sebelum gaya dalam, apa dulu yang harus dilakukan? Kita step by step. Gaya tumpuan, benar, betul sekali. Gaya tumpuan terlebih dahulu. Ya, kita harus coba cari terlebih dahulu gaya tumpuan ini step by step-nya. Karena kadang-kadang kelihatannya Pak Bambang mungkin konsepnya itu sudah dijelaskan, tapi kalian harus paham juga terkait dengan step by step-nya. Nah, step pertama, seperti yang tadi saya sudah bilang, adalah cari gaya tumpuan. Oke. Nah, setelah kalian dapatkan gaya tumpuan, cara mencari gaya tumpuannya gimana? Gampang ya harusnya. Harus direpresentasikan gayanya dulu terlebih dahulu ya. Berarti. Oke. Karena biar saya nggak ngomong sendiri, saya butuh nunjuk satu orang nih. Kemal Idam. Iya, Pak. Nah, bantu saya untuk mencari gaya tumpuannya. Gimana caranya, Kemal Idam? Halo? Kemal? Halo, Pak. Nah, gimana cara mencari gaya tumpuannya? Pakai DBB batang dulu, Pak. Oke, DBB batang. Setelah kita buat DBB batangnya, itu gaya terdistribusinya bukannya baiknya kita representasikan sebagai gaya satu terpusat ya? Iya, Pak. Jadi apa itu? Nilainya jadi berapa? Di tengah, Pak, itu sebentar. Segitiga kan ya itu? Iya. B0 kali L per 2 ya berarti ya? Ya, Pak.
Tadi W0 L per 2. Nah, di sini akan ada reaksi di A, AY, dan juga BY. Lalu ada AX juga. Pak, mau nanya, Pak. Kenapa? Bukannya bentuknya sih? Bukannya bentuknya apa? Bentuk persebaran gaya. Ya, sebaran gaya itu kan segitiga. Ya kan ya? Nah, tetapi kalau kita ingin mencari tahu gaya luarnya saja, gaya luar itu adalah gaya pada tumbuhannya, kita kan bisa representasikan itu sebagai gaya terpusat, kan? Boleh nggak? Hanya boleh, untuk mencari AY dan juga BY saja. Memang kalau untuk mencari gaya dalam, kita tidak bisa representasikan itu sebagai gaya terpusat. Kebayang kan? Oh iya, kebayang, Pak. Nah, ini hanya untuk mencari AY dan BY saja. Nah, AY dan BY, pakai sigma fx sama dengan 0, kita dapat BY sama dengan 0. Benar nggak? Benar, Pak. Ini Kemal idam ya, masih ya. Lalu, untuk mendapatkan AY dan BY gimana caranya? Sigma momen sama sigma fj ya? Sama dengan 0 ya? Bisa pakai sigma Oke, B mungkin, Pak. Sigma momen di B, kita bisa dapatkan AY ya. Nanti Iya, Pak. kamu akan dapatkan AY-nya nilainya adalah W0 kali L per 4 ya? Iya, Pak. Lalu, dengan menggunakan sigma FY sama dengan 0, kita bisa dapatkan BY sama dengan W0 kali L per 4 juga. Oke, iya, Pak. Ini berarti step pertama sudah selesai. Kita dapatkan gaya luar. Nah, kemudian, pertanyaan saya, kalau mau mencari defleksinya, kan kita sekarang mau mencari defleksinya. Apakah perlu kita menyelesaikan kanan dan kiri? Atau satu sisi saja cukup? Masih saya, Pak? Masih dong. Atau enggak? Kalau kamu udah capek belum, Kemal? Belum jago banget. Belum jago Tapi banget. Ya, coba logika aja, Kemal. Kamu logika aja. Kalau misalkan gayanya terdistribusinya itu simetris seperti itu, defleksi di sisi kiri, dari sini sampai sini, sama defleksi di sisi kanan akan sama atau tidak? Harusnya sama sih, Pak. Harusnya sama. Jadi, gini, yang kalian perlu lakukan pertama setelah mencari gaya tumpuan, itu yang kedua, itu adalah coba lihat secara, atau mungkin malah dari awal ya, kalian coba lihat, apakah kalian perlu menyelesaikan keseluruhannya. Jadi dari 0, X sama dengan 0, sampai X sama dengan L, atau kalian hanya perlu menyelesaikan sebagian saja. Nah, bagaimana taunya? Jika beban yang diberikan itu simetris, cenderungnya defleksi yang akan dihasilkan akan simetris juga. Jadi untuk kasus ini, kalian bisa tuliskan di awal. Dengan menggunakan cara inspeksi, kami bisa perkirakan, saya bisa perkirakan bahwa defleksi sisi kiri dari X sama dengan 0 sampai L per 2 akan sama dengan defleksi di sisi kanan dari X sama dengan L per 2 sampai L sama dengan L. Dari X sama dengan L per 2 sampai X sama dengan L. Oleh karena itu, saya hanya akan analisis sisi kiri saja. Itu diperbolehkan. Kebayang nggak? Jadi, untuk kasus ini, yang kita perlu selesaikan hanya ini aja. Yang kiri aja. Kalau bisa gampang, ngapain susah kan ya? Setuju nggak? Iya, Pak. Setuju, Pak. Oke. Gitu. Nah, sekarang, Kemal, kamu tunjuk teman kamu satu. Tunjuk. Ya, Pak. Buat bantu saya ngerjain. Mungkin sebentar, Pak. Nggak mau Bapak aja, Pak, yang tunjuk, Pak? Walah, kamu ya. Saya modelnya kayak gitu. Biar mahasiswa nggak nyalain saya. Nyalainnya temennya. Mungkin Fadel, Pak. Siapa? Fadel? Iya, Pak. Oke, Fadel, silakan Fadel. Hadir, Pak. Nah, sekarang langkah kedua, setelah kita tahu kita hanya menyelesaikan setengah saja, langkah keduanya apa, Fadel? Potong, Pak. Gaya dalam ya? Gaya dalam, momen dalam.
Oke, kita coba cari Iya, gaya dan momen dalam. gaya dan momen dalam. Nah, itu dipotong. Misalkan, saya coba potong sampai X gitu ya. Kita coba gambar diagram benda bebasnya berarti. Seperti ini, walaupun ini sudah ada contohnya ya, nggak ada masalah. Di sini besarnya adalah W0 L per 4, lalu ada gaya terdistribusi, seperti itu. Oke, kemudian ini panjangnya adalah X, lalu di sini akan ada V positif, selalu arah. Saat kalian memotong, selalu asumsikan arah positif. V dan M-nya. Oke, nah setelah itu ada apa lagi tuh? Apalagi yang perlu kita ketahui? Ini persamaan ini kita belum dapat tuh. Diambil kesebangunannya, Pak. Oke, persamaannya itu kita bagaimana bisa mendapatkan, ini sebenarnya sudah ada contohnya ya. Itu nilai persamaannya itu adalah W itu sama dengan 2W0 per L kali X. Tapi itu munculnya dari mana ya? Dari itu ya, Pak, dibikin kesebangunan dulu. Oke, kesebangunannya gimana? Pada saat X sama dengan L per 2, nilai W-nya berapa? W0 ya? Iya ya? Pada saat X sama dengan L per 2, nilai W-nya adalah W0. Halo? Halo? Kok hilang? Fadel? Fadel hilang ya? Ini suara saya yang hilang-hilang atau Fadel yang hilang? Itu dia ngomong di chat, Pak. Kayaknya mic-nya Oke, ya sudah kalau kayak gitu. Alhamdulillah berarti ya Fadel terselamatkan oleh Mike. Oke. Sekarang, tadi itu ada beberapa yang masih kurang paham gitu ya. Ayo dia, tadi kamu juga ngomong masih kurang paham ya, Ayo dia. Iya, Pak. Nah, tolong bantu saya, Ayo dia. Ini bagaimana caranya kita mendapatkan si gaya terdistribusinya, persamaannya terlebih dahulu. Pakai fungsi ya, Pak? Pakai fungsi, benar. Tadi kan ini saya udah kasih tahu kan ya. Di saat X sama dengan L per 2, nilai W-nya harus berapa itu? Maksimum ya? W0 ya berarti ya? Iya. Oke. Iya. Saat X sama dengan 0, nilai W-nya harus sama dengan berapa? 0 juga. 0 juga. Nah, sekarang W itu mengikuti persamaan linear bukan? Harusnya. Iya, Pak. Betul. Kalau persamaan linear, itu berarti persamaannya gimana? AX plus B gitu ya? Betul kan ya? AX plus B. Nah, nilai A itu berapa, B berapa, kita bisa dapatkan dari sini. Ini saya langsung kasih contoh saja ya. Ya, coba kalau misalkan X-nya sama dengan 0, itu kalau X-nya sama dengan 0, B-nya langsung ketemu itu. Benar nggak itu? Ayo dia. Coba dimasukkan aja. Saat X sama dengan 0, berarti A dikalikan 0 sama dengan 0, W-nya 0, plus B, berarti B, nilai B itu sama dengan 0. Lalu, saat X sama dengan L per 2, jadi W sama dengan W0 ya. Berarti W0 itu sama dengan A dikalikan L per 2 plus 0, gitu ya? Iya, Pak. Nah, sekarang A-nya nilainya berapa itu? 2W0 per L. W0, ya betul. 2W0 per L. Nah, sekarang kita bisa dapatkan persamaannya berarti. W itu sama dengan 2W0 per L dikalikan X plus 0 ya. Benar ya berarti ya? Iya, Pak. Itu persamaan terdistribusinya. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Ayo dia. Cari persamaan momen ya, kalau pakai integrasi. Iya. Tuh. Iya, Pak. Cara mencari persamaan momen gimana? Pakai section, Pak. Ya, ini udah pakai section ya berarti. Oke,
Kita sudah pakai section, persamaan W-nya sudah dapat. Lalu, bagaimana kita mencari momennya itu? Gimana ya dia? Iya, Pak. Ya, bagaimana cara mencari persamaan momennya? Pakai ini sigma momen Di titik mana sama enaknya? dengan 0. Di 0 sampai dengan 0 kecil X kecil dari L per 2. Oh, bukan. Maksud saya adalah sigma momen sama dengan 0 ya. Ini kan kita sudah tahu bahwa Iya. Ini apa ini? 12-an. Kita sudah tahu ini adalah 0 sampai X ya. Nah, X-nya itu adalah X-nya itu definisinya adalah dari 0 sampai L per 2. Karena kita memang carinya dari awal cuma itu kan ya. 0, Iya. X, L per 2. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kita sudah punya diagram benda bebasnya, untuk mendapatkan momennya itu bagaimana? Ini kan tadi kita sudah dapat diagram benda bebasnya. Untuk mendapatkan momennya gimana? Diintegralkan, Pak, fungsi bebannya. Fungsi bebannya diintegralkan gimana? Salah. Diturunkan. Turunkan? Kok diturunkan? Kamu mau ngintegralin dari V? Iya. Enggak kayak gitu. Pakai ini persamaan biasa bukan, Pak? Kayak pakai persamaan biasa. Jadi gini. Iya, sigma momen sama dengan 0 gitu kan? Betul sekali. Di mana titiknya? Enaknya. Titiknya di titik tempat dipotongnya itu. Nah, titiknya dipotongnya ini ya, di sini. Kenapa kok di titik tempat pemotongannya itu sebaiknya? Karena di sana ada V ya. Nah, kalau kita sigma momen di situ, V-nya hilang gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, seperti itu. Betul, sigma momen di titik pemotongan. Ya, sigma momen di titik pemotongan sama dengan 0. Nah, di situ kita punya apa saja itu berarti? Kalau misalkan counterclockwise itu positif, kita punya apa aja itu? Ayo dia. Momen. AY itu apa? Oh, AY, si W0L per 4 kan kita sudah ada angkanya kan ya? M berarti karena counterclockwise minus W0L per 4 gitu ya. Lalu ada apa lagi komponennya? Ada beban terdistribusi. Beban terdistribusi, tinggal itu doang ya berarti? Ya? Iya. Terus beban terdistribusi itu dia akan terpusat di mana? Ayo dia. Kalau misalkan kita ingin representasikan dengan gaya terpusat. Sudah ada jawaban itu. 2/3, benar. Jadi kita bisa representasikan di sini. Gaya terpusat di 2/3 X ya. Dari kiri ya. Kalau dari kanan berarti 1/3 X. Seperti itu ya. Dari kanan 1/3 X. Nah, nilai gaya terpusatnya berapa itu, ayo dia? Berarti persamaannya tidak punya itu kan ya? Iya, dikali sama X per 2. Berarti nilai W-nya itu kan di ujung sini adalah 2W0 X per L kan ya? Lalu kita kalikan dengan panjangnya dia. Panjangnya dia adalah X kan ya? Iya, Pak. Berarti untuk dapatkan F-nya akibat itu adalah 2W0 X per L, kita kalikan dengan X, betul ya? Tapi dibagi 2, karena segitiga. Jadi total F-nya di situ adalah 2-nya hilang. W0 X kuadrat per L. Sesuai ini ya, tinggal nyontek sebenarnya. Oke, lalu molangan momennya panjangnya berapa? Ayo dia. Panjangnya berarti X per 3, Pak. Betul sekali. Panjangnya X per 3. Nilainya positif atau negatif? Ingat ya, counterclockwise positif tadi asumsinya. Oh, berarti negatif, Pak. Yakin? Counterclockwise positif? Oh iya, positif, Pak. Positif. Gimana sih? Oke.
Kita ini positif, tadi nilainya adalah W0 kali X per 2X kuadrat per L. Aduh, mana tadi? Nih. Oke, W0 kali X kuadrat per L. Jadi itu harusnya ada di sini ya. Plus W0 X kuadrat per L. Dikalikan dengan lengan momennya adalah X per 3 ya? Iya, Pak. Maaf, motong Pak. Ya, benar. Untuk gaya yang di tumpuan di A itu nggak dikali lengan momen juga ya Pak? Atau? Salah saya, betul sekali, harusnya dikalikan lengan momen. Berarti ada X-nya di situ ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Nah itu. Apa namanya? Saya pun juga akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Ya, sama dengan 0 gitu ya. Berarti seperti ini. Nah, persamaannya akan jadi seperti ini nih. Betul kan ya? Ayo dia, tadi? Iya, Pak. Oke. Ini adalah persamaan momen kita. Apa perlu kita mencari dari L per 2 sampai L? Ayo dia. Maaf, Pak, apa? Kita perlu mencari persamaan momen untuk dari L per 2 sampai L atau tidak? Tidak. Karena? Ya, tidak karena perlu jawabannya. Karena sama. Jadi kita tidak perlu. Oke, yang kita tanyakan, yang kita cari itu adalah defleksinya. Kita tidak perlu mencari. Nah, persamaan momennya kita sudah dapat. Oke, nah ayo dia sekarang pilih temanmu salah satu. Satu lagi. Untuk bantu saya mengintegralkan ini menjadi persamaan defleksi. Kalian itu ini ya mentang-mentang apa namanya ospek bareng pada takut nunjuk temannya sendiri nih kelihatannya. Silakan. Siapa ya dia? Mungkin siapa ya? Tidak lucu. Brian deh, Pak. Brian, oke, silakan Brian. Bantu saya, Brian. Ada apa, Pak? Nah, ini tolong bantu saya. Kita sudah punya persamaan momennya. Ini persamaan momennya. Nah, untuk mendapatkan persamaan defleksi, bagaimana caranya, Brian? Simply buat dulu turunan kedua dari defleksinya itu terhadap X itu M per I. Nanti dapatnya itu kalau setelah sampai kalku minus W0 X pangkat 5 per 60 M per EI. Bentar ya. Ini saya coba cari terlebih dahulu ya. Ini ya. Berarti yang kita perlu cari, yang kita persamaan yang kita mau pakai ini ya, maksud kamu Brian? Iya Pak. Oke. Jadi M per EI itu adalah D kuadrat V per DX kuadrat gitu kan ya? Iya Pak. Oke, berarti kita balik lagi ke situ. Ya. M per PI adalah D kuadrat V per DX kuadrat. Seperti itu ya. M-nya kita sudah punya, jadi tinggal dibagi I ya. Berarti dalam hal ini persamaannya tinggal seperti ini ya. Nah, 1 per EI dikalikan dalam kurung minus W0 X pangkat 3 per 3L ditambah W0 L per 4X. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, nah sekarang kita perlu mencari V kan? Nah, caranya gimana? Integralkan kedua sisi terhadap X dulu. DDX-nya itu turunan kedua V terhadap X-nya itu. Integralin sekali dulu aja ya. Kita coba bareng-bareng integralkan sekali. dV per dx. Nilainya berapa itu? Sama dengan lalu kurungnya itu minus W0x pangkat 4 per 12L. Sorry ya. Ini saya agak harusnya saya sediakan ini kertas kosong. Jadi ditaruh atas saja ya. Sorry nih. dV per dx itu adalah
1 per EI tadi, dalam kurung apa? Minus W0 X pangkat 4 W0 X pangkat 4 per 12L. per 12L. Baru yang keduanya itu Tambah W0L X kuadrat W0 L X kuadrat per 8. per 8. Oke. Kurang tutup. Itu adalah dV per dx. Yakin? Kurang 1. Plus C1. Nah, plus C1, betul sekali. Bisa Pak. Itu C1-nya kenapa nggak di luar aja biar lebih gampang? Soalnya kalau C1 per I-nya itu lebih... Boleh. Nih, kalau kayak gitu, sesuai permintaan dari Brian, berarti ini per I-nya langsung masing-masing aja ya. Boleh. Plus C1 gitu ya. Gitu. Oke, terus lanjut sekarang. Kalau sekarang selanjutnya kita mau nyari V berarti. Jadinya apa tuh? Kebetulan ini kan bisa pakai metode separasi, jadi langsung aja sih sebenarnya. Nah, oke. Langsung silakan. Hasilnya apa? Minus X W0. Jadi gini, cenderungnya saat nanti kalian mengintegralkan, itu semuanya pasti akan bisa dipisah-pisah seperti ini. Jadi jangan khawatir. Integralnya itu integral gampang lah seperti ini. Pangkat 5 dibagi 60 EIL. Oke, 60 EIL. Tambah W0L X kubik. Aduh. Sudah ada hasilnya. W0L X pangkat 3 per 24 EI ya. Tambah C1X tambah C2. Seperti itu. Itu persamaan V-nya. Oke, tadi ini Brian ya? Iya Pak. Nah, terima kasih Brian. Oke, sekarang Brian, tunjuk teman kamu satu lagi. Siapa ya? Apa sih? Kalian belum terbiasa ya? Oh, kelihatannya di mata kuliah ini kelihatannya saya belum pernah pakai metode ini. Karena biasanya kalau untuk latihan soal saya lebih sukanya kayak gini. Dan untuk defleksi itu, suka tidak suka kita sering latihan soal. Setiap kali latihan soal 1 jam itu paling cuma bisa bahas 1 nomor masalah. Silakan tunjuk. Siapa ya? Givari lah. Givari, oke silakan Givari. Kita cek dulu ya. Benar. Nah ini sebenarnya sudah ada jawabannya di situ ya. Jadi kita coba cek di sini. Givari mana Givari? Ya Pak. Nah ini tadi yang sudah diintegralkan oleh Brian ya. Nah kemudian seperti yang tadi saya bilang, kita harus cek kondisi batasnya. Kalau kita lihat dari soal ini, kondisi batasnya yang kita ketahui apa saja. Kita cuman ingat ya, kita hanya menganalisis setengah kiri saja. Kondisi batasnya itu apa saja yang bisa kita ambil di situ. Dari ujung kiri sampai tengah. Di ujung kiri itu defleksinya 0. Defleksinya 0 di ujung kiri. Selain itu kita butuh 2 ya, karena tadi ingat ya, ini persamaan yang tadi diturunkan oleh Brian, itu kita punya 2 konstanta, C1 dan C2. Jadi kita butuh 2 kondisi batas untuk mendapatkan nilai dari C1 dan C2. Selain di sini V-nya sama dengan 0, apa lagi? Di yang tengah itu, maksudnya yang dipotongan, kalau dipotongan berarti sebelah kanan ya. Itu slope-nya 0. Di tengah-tengah persis. Iya. Theta-nya 0. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, tadi ada 2 persamaan. dV per dx itu theta bukan? Iya. Oke. Jadi, kamu bisa gunakan persamaan ini. Oke. dV per dx itu sama dengan 0. Saat x-nya sama dengan berapa tadi? Saat X-nya
L per 2 ya, ujung tengah kan ya. Ya. Jadi pakai persamaan ini itu saat X sama dengan L per 2, dV per dx-nya sama dengan 0. Dari situ kita bisa dapat C1 tidak? Iya. Kita bisa dapat C1 dari situ. Nah, setelah itu pakai kondisi batas yang kedua. Kondisi batas yang kedua tadi apa? Defleksi sebelah kiri 0. Jadi saat X sama dengan berapa tadi? 0 ya berarti? X sama dengan 0. V-nya sama dengan 0. Oke. Karena C1 sudah didapatkan dari persamaan yang kiri, kita bisa masukkan ke sini. Oke, jadi sekarang kita hanya tinggal menganalisis C2 saja. Dengan memasukkan V sama dengan 0 saat X-nya sama dengan 0, kita bisa mendapatkan C2-nya. Benar kan? Iya. Oke. Jadi nilai C1 dan C2-nya bisa dapat itu. C1-nya nilainya segini, C2-nya nilainya 0. Seperti itu. Nah, karena C1 dan C2 kita sudah dapat nilainya, kita bisa dapatkan persamaan, baik persamaan defleksi maupun persamaan sudut. Ini adalah persamaan final kita. Oke. Untuk mendapatkan defleksi maksimum, yang ditanyakan di situ adalah determine its maximum deflection. Kalau untuk mendapatkan maksimum defleksi maksimum, syaratnya itu apa? Givari. Halo? Gimana? Untuk mendapatkan defleksi maksimum, itu syaratnya apa, Givari? Itu berarti ketika slope-nya 0. Slope-nya 0. Oke. Jadi gini, sebenarnya cara yang paling benar adalah saat slope-nya 0, jadi ini sama dengan 0, oke, kita cari X-nya nilainya berapa. Gitu ya. Nah, nilai X-nya itu berapa, itu kita masukkan ke sini untuk mendapatkan nilai V maksimum. Seperti itu ya harusnya, Givari. Iya. Nah, tapi dari tadi, kita sudah tahu bahwa sudut sama dengan 0, dV per dx sama dengan 0, itu terjadi pada saat X sama dengan L per 2, kan? Karena itu salah satu kondisi batas kita. Benar nggak? Iya. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan proses yang pertama tadi. Jadi kita tinggal masukkan X sama dengan L per 2, langsung ke persamaan defleksi, untuk mendapatkan defleksi maksimum. Ini kasus khusus karena simetris. Tetapi kalau tidak simetris, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kalau tidak simetris, kita harus cari terlebih dahulu nilai X yang menyebabkan θ-nya sama dengan 0. Kebayang ya, Givari? Iya. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Ini contoh kasus lainnya yang masih tidak terlalu complicated, tapi ya lebih complicated dari yang sebelumnya. Tadi yang masih belum paham tadi siapa aja tadi? Robertus Ruben. Iya, Pak. Tadi awalnya kamu masih belum paham kan ya? Iya. Sekarang sudah lebih paham belum? Lumayan, Pak. Lumayan, oke. Intinya adalah latihan soal ya. Victoria, tadi kamu sempat ngomong kamu masih kurang paham kan? Apakah sekarang sudah cukup paham? Cukup, Pak. Oke. Terus tadi Najma, kamu sudah cukup paham belum, Najma? Sudah, Pak. Yang tadi masih belum di awal-awal kuliah masih kurang paham siapa? Kemal Idam ya tadi ya? Kemal ya? Iya, Pak, saya, Pak. Gimana, Kemal? Sudah mending belum? Udah mending, tapi perlu latihan soal sendiri sih. Betul sekali. Memang ini, ya, saya kasih tahu ke kalian semua ya, kasus defleksi batang lentur, itu kalau kalian tidak latihan soal itu susah. Susahnya kenapa? Karena gini, kalau kalian hanya mengandalkan latihan soal dari saya dan Pak Bambang saja, defleksi batang lentur itu sekalinya ngerjain soal pakai metode integrasi,
Itu lama. Ya, dari awal sampai akhir itu lama. Jadi, paling 1 jam kuliah itu kita cuma dapat 1 soal saja. Jadi, jangan pernah mengandalkan hanya dari kami saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh berikutnya seperti ini. Kalau contoh seperti ini, menurut kalian ini hasilnya hasilnya bisa kita selesaikan di satu sisi saja atau dua sisinya harus dicoba diselesaikan ya? Dua sisinya harus 2, Pak. Harus 2. Ini kasus termasuk kasus yang harus dua-duanya diselesaikan. Jadi kalian harus selesaikan dari A sampai B, ya, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2A, kemudian dari X sama dengan 2A sampai X sama dengan 3A. Itu harus diselesaikan masing-masing. Seperti biasa, prosedurnya sama. Cari terlebih dahulu gaya luarnya. Ya, gaya luar yang terjadi di titik A dan titik C. Itu adalah prosedur standar. Jangan lupa ya, absen. Kita masih ada 7 menit, saya coba ya, bahas singkat ya. Setelah dapatkan gaya luar di A dan di titik C, oke, dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan juga sigma momen sama dengan 0, kita bisa lakukan pemotongan. Pemotongannya paling tidak di 2 tempat. Nah, dalam kasus ini contohnya, kita gunakan X semuanya dari kiri. Jadi pemotongan pertama itu seperti ini. Pemotongan kedua seperti ini, X-nya dari kiri. Potongan pertama itu akan berguna untuk nilai X1, tadi seperti yang saya bilang, antara 0 sampai 2A. Potongan yang kedua itu akan berguna untuk nilai X2 dari 2A sampai 3A. Oke, setelah kalian mendapatkan potongan-potongannya, diagram berdasarkan dari potongannya, coba cari nilai momen, persamaan momen, ya, persamaan momen dalam X1 untuk potongan yang pertama. Hasilnya seperti ini. Sigma momen di ujung kanan ya, sigma momen di ujung kanan itu hasilnya seperti itu. P/3 dikalikan X1 sama dengan M1. Lalu, menggunakan diagram beda bebas yang kedua, potongan yang kedua, sigma momen di ujung kanan juga sama dengan 0, yang kita dapatkan seperti ini. Komponennya ada 2 ya. Komponen yang pertama itu adalah P, yang kedua adalah P/3. Ini. Jadi, ini adalah hasilnya. Oke, step selanjutnya setelah kalian dapatkan persamaan momen, integrasikan 2 kali. Integrasi pertama, oke, integrasi tanpa integrasi itu adalah persamaan momennya tadi. Kemudian integrasi kedua, kalian akan mendapatkan persamaan tetanya. Integrasi pertama persamaan teta, integrasi kedua kalian akan mendapatkan persamaan defleksinya. Dari situ muncul 2 konstanta untuk persamaan akibat potongan pertama. Lalu muncul juga 2 konstanta di sini akibat potongan kedua. Karena ada 4 konstanta, artinya kita butuh berapa kondisi batas? Nathan. 4, Pak. 4 itu siapa yang ngomong? Rahmat, Pak. Alam. Oh, namanya Alam? Iya. Iya. 4 kondisi batas. Alam, tolong bantu saya, Alam. 4 kondisi batas itu apa saja, Alam? Defleksi di sisi di A itu 0, sama dengan 0. Oke. Terus defleksi di A sama dengan 0. Untuk? Ya. Untuk yang mana? X1 atau X2? X1. Oke. Saat X1 sama dengan 0,
V-nya sama dengan 0 ya. 0. Lalu Ya. apa lagi? Terus di X1 sama dengan 0, tetanya juga 0, Pak. Di X1 sama dengan 0, tetanya 0 kok bisa? Oh. Enggak, Pak. Salah. Salah. Nggak boleh. Berarti di titik C aja lah ya dulu ya. Ya. X2 sama dengan 3A ya. 3A. Ya. V-nya berapa? Berarti 0, Pak. 0. Oke. Lalu apa lagi? Ini saya Pak. kasih gambaran. Biasanya selalu seperti ini. Kalau kayak ginian ya, selalu masing-masing itu akan punya, ya ini belum tentu selalu ada. Kalau kasus seperti ini, di sini kelihatan, tengah-tengah ini harusnya juga sama. Dan tengah-tengah itu, karena dia menyambungkan dua persamaan, itu harusnya kita bisa mendapatkan dua persamaan dari situ. Dua persamaan apa saja? Akibat defleksinya itu sama. Kemudian, yang satunya lagi adalah theta di situ harus sama. Kebayang nggak? Oke. Nah, terus kalau misalkan akibat defleksi terlebih dahulu di situ, bagaimana caranya? Halo? Oh iya, Pak. Defleksinya kan harus sama, kan yang di titik itu? Ya, berarti V D kuadrat V1. Pada saat, jadi gini, di X1 sama dengan X1 sama dengan 2A, lalu X2 sama dengan 2A, oke. Nilai V1 itu sama dengan V2, gitu ya? V2, ya. Ya. Lalu, ini persamaan ketiga kita. Kalau yang sudut gimana? Sama juga ya? Ya, theta 1 sama dengan theta 2, Pak. Theta 1 sama dengan theta 2. Oke. Jadi kita punya total ini 1 persamaan, 2 persamaan, 3 persamaan, 4 persamaan. Dapat ya? Dapat, Pak. Seperti itu. Nah, tujuannya 4 persamaan itu untuk menyelesaikan nilai C1, C2, C3, dan C4. Kita coba lihat ya, bareng-bareng. V1 sama dengan 0 saat X1 sama dengan 0. V2 sama dengan 0 saat X2 sama dengan 3A. Kemudian, turunan di titik percabangan itu sama. Lalu, defleksi di titik percabangan itu sama. Jadi ada 4 persamaan. Dari 4 persamaan, kita bisa mendapatkan keempat konstantanya. Kebayang ya? Seperti itu. Nah, dari keempat itu, kita bisa selesaikan defleksinya V1 dan juga V2. Dan juga theta 1 dan juga theta 2. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan V maksimumnya seperti apa, berdasarkan pengecekan, jadi cuman berdasarkan kita melihat saja ya, secara visual, kita bisa lihat bahwa kira-kira maksimumnya itu terjadi pada area ini. Ya, maksimumnya kira-kira ada terjadi pada area itu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai maksimumnya, maka kita mencari bagian ini sama dengan 0. Theta 1 sama dengan 0. X-nya nilainya berapa? X1-nya. Nah, nilai X1 ini kita gunakan untuk mendapatkan Vmax di sini. Seperti itu. Itu ya, Alam ya? Iya, Pak. Seperti itu. Tolong kalian semua banyak-banyak latihan soal. Hari ini saya sudah memberikan beberapa latihan soal untuk defleksi batang lentur ini. Jadi PR itu juga bisa digunakan sebagai latihan soal, gitu ya. Oke, kelihatannya kuliah kita hari ini sampai di sini.
Sampai ketemu hari Rabu ya. Hari Rabu nanti masih akan dengan saya. Minggu lalu saya tidak mengajar sama sekali karena ini. Saya sakit gigi saya. Oke. Sampai ketemu hari Rabu ya. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk. Mari. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Kak. Makasih, Pak. Ya, mari.